Gila, cakep banget. Wah, cantik banget. Oh, Sultan Putri, ya ampun, cantik banget. Ya ampun, Sultan Putri, Sultan Putri. Gila, rame banget yang nungguin kamu, Put. Artis kamu sekarang, Put. Kok bisa ramai banget ya? Mereka tahu dari mana sih? Kayaknya dari storyku deh, Put. Put, santai banget kamu, Put. Cie. Apaan sih? Diam kalian semua! Apaan sih kalian semua? Kenapa kalian ngidolain orang kayak gitu? Dasar kebohongan, dasar norak. Orang kayak gitu gak pantas diidolain. Yang pantas kalian idolain itu aku. Karena aku yang paling cantik di sekolah ini. Sultan abal-abal, diam deh. Kamu tuh gak diajak, Tovel. Sultan paling cantik dan paling kaya itu Putri, Taufel, bukan kamu. Gimana, Vel? Udah lihat kan kalau aku nggak cuma ngomong aja? Sekarang kamu nikmatin aja ya, Vel, kecantikan kita bertiga. Diam ya kalian! Dasar lo cantik! Aku yang paling cantik! Mbak, semua perabotan di rumah ini udah diganti dengan yang baru kan? Sudah, Nyonya. Semuanya sudah diganti. Dari meja makan, kursi, sofa, TV, ranjang tidur, sampai mesin cuci juga udah diganti, Nyonya. Bagus. Udah dipastikan juga kan rumah ini bersih dari segala kotoran dan debu, Mbak? Sudah, Nyonya. Para pembantu di rumah ini sudah melakukan pembersihan sampai 100 kali. Biar rumah ini terbebas dari kotoran dan debu, Nyonya. Apalagi ya? Nyonya tenang saja ya, Nyonya. Saya sudah pastikan kalau rumah ini seperti baru lagi. Tadi para bodyguard juga udah melakukan pengecatan ulang pada tembok-tembok. Dan lantai-lantai yang ada noda setitik aja udah diganti kok, Nyonya. Jadi Nyonya tenang aja ya, Nyonya. Saya mah emang gak perlu ngeraguin kamu lagi. Kerja kamu udah bagus sekali. Makasih ya, Mbak. Sama-sama, Nyonya. Ini kenapa ya Nyonya tiba-tiba nyuruh kami bersih-bersih dan mengganti seluruh perabotan dengan yang baru? Nyonya lagi pengen ngabisin seluruh duit Nyonya ya? Ngabisin seluruh duit? Saya aja nggak ngerasa duit saya berkurang. Masih kurang banyak saya ngabisin duitnya, Mbak. Waduh, ini teman saya mau datang ke sini. Gak enak kalau rumahnya kelihatan kotor. Apa Nyonya? Nyonya mengganti seluruh perabotan rumah gara-gara mau ada tamu yang datang. Iyalah, nggak enak kalau nyambut tamu kita pakai perabotan yang lama. Harus perabotan yang baru. Jadi setiap ada tamu yang datang, perabotan lama ini harus diganti ya, Mbak. Siap, Nyonya. Oh ya, Mbak, nanti juga suruh chef pribadi kita untuk masak masakan dari 50 negara. Biar nanti tamu saya tuh nggak bingung mau makan apa. Baik, Nyonya. Sama satu lagi, Mbak. Di kamar saya itu ada emas 1 kilo. Tolong kamu ambil dan bungkusin itu ya, Mbak. Buat apa, Nyonya? Buat saya kasih ke tamu saya. Gak enak soalnya dia udah datang jauh-jauh tapi saya nggak ngasih apa. Ngasihnya emas 1 kilo, Nyonya. Biasanya lo tamu itu dikasihnya jajan atau snack, Nyonya. Ih, nggak enak saya ngasih kayak gituan. Lagian saya itu punya 10.000 kilogram emas batangan. Jadi ngasih 1 kilo aja nggak apa-apa kok. Tolong siapin ya, Mbak. Siap, Nyonya. Akhirnya bakal ada yang datang ke sini. Setelah aku pikir-pikir, aku jarang banget punya teman. Akhirnya aku punya sahabat juga di sini. Tapi cukup nggak ya kalau cuma ngasih emas 1 kilogram aja? Bodyguard! Iya, Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Saya punya mobil di rumah ini ada berapa ya? Kurang lebih ada 146 mobil, Nyonya. Ada apa ya, Nyonya? Rencana saya mau ngasih mobil ke tamu saya. Tapi nggak apa-apa ya saya ngasih mobil yang bekas saya. Harusnya nggak apa-apa sih ya, Nyonya. Harga mobilnya Nyonya semuanya mahal-mahal. Yang paling murah itu harganya 2 miliar, Nyonya. Jangan mobil bekas deh. Tolong kamu beliin mobil baru ya sekarang yang harganya 5 miliar. Sekarang ya, bodyguard.
Sekarang Nyonya? Iya sekarang. Entar lagi tamunya udah mau datang. Tolong kamu cepat beliin ya. Siap Nyonya. Semoga mobilnya datang tepat waktu biar aku bisa ngasih ke dia. Selamat pagi Putri. Mah, kok bodyguardnya banyak banget? Iya, hari ini Mama sewain 100 bodyguard untuk kamu. Buat apa, Ma? Aku kan cuma mau ke sekolah aja, Ma. Ya itu. Walaupun cuma ke sekolah aja, kamu harus dikawal 100 bodyguard. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana? Ya tapi kan nggak harus 100 juga, Ma. Satu aja cukup kan? Sekarang itu udah nggak aman di mana-mana. Nanti kalau kamu ke sekolah kena begal gimana? Tapi kan Putri naik helikopter, Ma. Mana mungkin Putri kena begal? Hei Putri, sekarang begal itu udah canggih-canggih ya. Walaupun kamu naik helikopter, kamu bisa kena begal di sana. Udah, pokoknya kamu dengerin aja kata Mama ya. Kamu jangan ngelawan. Tapi aku malu, Ma, kalau bawa bodyguard sebanyak ini ke sekolah. Teman-temanku lo nggak ada yang bawa bodyguard, Ma. Putri, kamu ini berbeda dari teman-teman kamu. Kamu pewaris tunggal kekayaan keluarga ini. Nanti kalau kamu meninggal, yang ngabisin duit keluarga kita ini siapa? Ya udah deh. Putri berangkat dulu sekarang ya, Ma. Ini inget bakal kamu nih. Duit 1 miliar, inget dihabisin ya. Aduh, harus ngabisin duit lagi. Buat beli apa lagi nih? Aduh, capek deh. Udah, yuk bodyguard, kita berangkat sekarang. Siap, Don. Aduh, ribet banget itu semua. Ini bukan soal aku yang gak sayang sama ibu. Tapi aku juga manusia, Bu. Aku harus kerja, aku punya istri, anak, dan hidup yang aku harus jalanin. Aku gak bisa selalu ada di rumah buat jagain ibu. Kayak dulu ibu jagain aku. Lucu ya, Bu. Sekarang posisinya kebalik. Dan aku gagal. Aku tahu ibu gak pengen ditinggal, Bu. Aku tahu panti jompo itu bukan rumah. Tapi tiap malam, aku dengar ibu bicara sendiri, nangis sendiri. Aku gak kuat, Bu. Aku gak tahu harus jadi anak yang baik, suami yang benar, ayah yang hadir. Dan tetap jadi anak ibu yang paling bisa jagain semuanya. Maaf ya, Bu. Ini pilihan paling egois yang pernah aku buat. Tapi cuma ini, Bu. Satu-satunya cara yang bisa aku lakuin sekarang. Tuh lihat tuh ini. Tiap hari loh kayak gitu. Duduk di teras, nungguin anaknya. Katanya anaknya kerja di luar kota. Cuman udah 3 lebaran. Gak pernah pulang. Gak pernah itu nyari Burini. Itu saya yang biasanya bawain makan, ngajak Burini ngobrol. Kasian loh Burini itu. Orang yang baik sebenarnya Burini. Tapi gimana ya saya bilangnya ya? Egois nanya. Lupa diri. Coba kamu pikir, Burini loh. Dibiarin sendiri kayak gitu. Gak tahu diri anaknya emang. Kasian sekali Burini. Benu, cepet jawab pertanyaan yang ada di papan ini. Cepat jawab, Benu. Lama sekali sih jawabnya. Ini loh pertanyaan anak SD, kamu lu udah SMP, masa gak bisa jawab sih, Benu? 32. Salah, Benu. Aduh, ibu pasrah deh. Susah ngajar anak kayak kamu. Padahal pertanyaannya gampang banget. Benu kok nggak bisa jawab sih? Kasian aku sama Benu. Jadinya kena marah terus sama Bu Nur. Lagi ngapain Benu? Lagi bakat tempat lontong. Lagi gambar lah, kan kamu bisa ngeliat sendiri pakai matamu. Is. Itu kamu yang gambar Benu? Kuntilanak yang gambar? Ya, aku lah, kan kamu udah bisa ngeliat sendiri kalau aku yang gambar. Astaga. BTW Benu,
Itu kamu les gambar di mana? Bagus banget loh gambar kamu. Mana dikasih aku ikut les-les kayak gitu sama mamaku. Les pelajaran baru dikasih. Aku belajar sendiri di rumah. Hah? Kok nggak dikasih? Itu gambar kamu bagus banget loh. Jarang anak SMP bisa gambar sebagus itu. Emangnya mamamu nggak senang kamu bisa ngegambar? Enggak lah. Mamaku tuh cuma senang kalau orang tuh pintar dalam pelajaran. Kayak kakakku. Kakakku tuh pintar banget dalam pelajaran. Kayak aku sering banget dibandingin sama kakakku. Kasian banget Benu, gak bisa ngejar cita-citanya karena terhalang restu orang tuanya. Padahal kan gak semua anak pintar dalam pelajaran. Semangat ya Benu, semoga kamu bisa menggapai mimpi yang kamu mau, bukan yang mamamu mau. Bisa-bisanya Putri Sultan Abal-Abal itu ngebuat aku malu di depan Intas sama Mimu. Seneng banget sih dia. Lihat aja ya, aku juga bakal suruh papaku untuk beli hotel termahal di Qatar. Katanya Sultan Putri ngajak teman-temannya ke Qatar ya? Iya, Sari sama Jessica kan? Ya ampun, enak banget ya jadi teman-temannya Putri. Iya, enak banget ya punya teman Sultan kayak Putri. Tapi katanya ya, orang tua yang Jessica itu udah cerai tahu. Cerai? Iya, aku juga pernah denger nih, katanya kan papanya Jessica tuh kerja di Jepang ya. Dia selingkuh sama cewek Jepang. Ih, kasian banget ya Jessica punya orang tua yang gak akur. Yuk duduk yuk. Yuk, Ternyata Jessica anak broken home toh. Berani-beraninya ya dia ngejek aku. Taunya dia juga bermasalah.